Halo semuanya, hari ini kita akan membahas fondasi paling penting dalam bahasa Inggris yaitu simple present tense. Tense ini digunakan untuk tiga hal utama. Yang pertama, menceritakan fakta. Ini digunakan untuk menyatakan kondisi, status, kepemilikan, atau identitas seseorang saat ini. Contohnya, I am 25 years old. Artinya, saya berusia 25 tahun. Kemudian, yang kedua, membicarakan kebiasaan sehari-hari atau habits atau routines. Ini digunakan untuk aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang, rutin, atau terjadwal. Biasanya ditandai dengan keterangan waktu seperti every day, every Monday, always, atau usually, dan lain-lain. Contohnya, mari kita lihat, she studies English every night. Artinya, dia belajar bahasa Inggris setiap malam. Nah, terdapat every night di situ, ya kan? Every night itu apa tadi? Keterangan waktu atau time signal. Oke, mari kita lanjutkan yang ketiga, menyatakan kebenaran umum, general truth. Ini digunakan untuk fakta ilmiah atau kebenaran yang diakui semua orang dan tidak berubah. Contohnya, mari kita lihat, the sun rises in the east, artinya matahari terbit di timur. Nah, kalau terbit di sebelah barat, maka kita udah kiamat. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Aturan dasar. The basic rule. Ini aturan dasar present simple tense ya teman-teman. Perhatikan kalimat ini. I eat lunch at noon every day. Perhatikan subjeknya I. Apabila subjeknya I, you, we, they, maka gunakan kata kerja pertama atau verb one. Di sini kata kerjanya adalah eat. Kemudian perhatikan kata everyday. Ini merupakan keterangan waktu atau time signal yang sering digunakan di present simple tense. Oke, mari kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. She eats lunch at noon every day. Perhatikan subjeknya di sini dia menggunakan she. Apabila subjeknya she, it, maka kata kerja pertamanya tadi itu ditambahin s. Verb one plus s. Jadi eats. She eats lunch at noon every day. Kemudian perhatikan time signal ini. Lihat di bagian never, tidak pernah, yang artinya benar-benar tidak pernah sama sekali, 0%. Nah, kalau jarang itu 20%, seldom atau rarely. Kemudian naik lagi kan, kadang-kadang itu sometimes. Kemudian often, 60%. Usually, biasanya 80%. Kemudian always, selalu 100%. Berarti nggak ada bolong. Nah, perhatikan persenannya di sini teman-teman. Jadi ini tingkatannya ketika kita mau mengatakan kebiasaan kita, misalnya nggak pernah atau selalu atau jarang. Jadi perhatikan persentasinya di sini ya teman-teman. Jadi jangan salah gunakannya ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Kita lihat beberapa contohnya tadi di sini I eat lunch at noon every day, artinya itu adalah saya makan siang setiap hari pada pukul 12 siang. Kenapa 12 siang? Karena di situ ada at noon. At noon itu artinya pada tengah hari. Nah, pada tengah hari itu jam 12 siang. Jadi kita bisa bilang saya makan siang setiap hari pada pukul 12 siang. Oke, contoh setelahnya itu she eats breakfast at 7 a.m. Dia sarapan pada jam 7 pagi. Nah, perhatikan subjeknya di situ she. Jadi verbnya ditambahin s. It's. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan contoh berikutnya di sini. We start work at 9 a.m. Kami mulai kerja pada jam 9. Di sini subjeknya we, jadi gunakan verb one saja, nggak usah ditambahin s ya, teman-teman. Kemudian lihat contoh he starts work at 11 a.m. Dia mulai kerja pada jam 11 pagi. Nah, perhatikan kata kerjanya start ditambah s karena see it verb one plus s ya. Diingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke. They leave work at 5 p.m. Mereka pulang kerja pada jam 5 sore. Nah, we day. Ini saya ulang berkali-kali biar kalian tetap ingat ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Rob leaves work at 7 p.m. Rob pulang kerja pada jam 7 malam. Nah, kenapa di sini ditambah s? Karena Rob itu sebagai he. Kalau misalnya di situ perempuan, misalnya namanya Angel, di situ berarti kata gantinya she. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Sekarang yang penting ini dihafal ya teman-teman. Diingat, jangan sampai tukar-tukar, jangan sampai lupa menambahkan S ya. Mari kita lanjutkan. Nah, akhiran S dan ES. Mari kita lihat aturan ini. Ada aturan seperti ini di present simple. Perhatikan kalimat ini. He goes to bed. Kata kerja dengan akhiran SH, CH, O, SS, X, dan Z, maka akhirannya ditambahin ES atau S. Tapi ini khusus untuk subjek he, she, it. Nah, kata kerja go, verb 1, akhirannya itu O. Maka dia ditambahin ES. Mari kita lihat beberapa contohnya. He goes to bed.
artinya dia pergi tidur. Kemudian he finishes work, dia selesai bekerja. Perhatikan di situ finish ujungnya itu SH, jadi dia ditambahin ES. Mari kita lihat contoh berikutnya. She watches TV. Watches TV. CH ya teman-teman. Jadi tambahin ES. Kemudian kita lihat she crosses the road. Dia menyeberang jalan. Nah, di sini ujungnya SS. Jadi tambahin ES. Kemudian she fixes cars. Perhatikan yang digarisbawahi X, jadi ditambahin ES. Kemudian his phone buzzes all day. Ponselnya berdering sepanjang hari. Nah, itu ada double Z di situ, jadi kita tambahin ES. Oke, teman-teman, ingat ya. Mari kita lanjutkan. Be in the present simple. Fungsi be itu seperti tanda sama dengan dalam matematika. Dia menghubungkan subjek dengan kondisi atau statusnya. Kemudian kapan dipakai? Saat kalimat tidak memiliki kata kerja atau verb. Kata kerja itu yang mana? Yang tadi yang kita gunakan. Misalnya kayak eat, sleep, run, dan lain-lain ya teman-teman. Be ini atau to be ini digunakan untuk apa aja? Nah, bisa kita untuk menjelaskan umur. Contohnya, I am 25 years old. Artinya aku berusia 25 tahun. Kemudian untuk menjelaskan pekerjaan atau job. Mari kita lihat contohnya seperti you are a chef. Kamu adalah koki. Kemudian bisa juga untuk menjelaskan sebuah adjektif atau kata sifat atau perasaan. Contohnya seperti ini. He is happy. Dia bahagia. Nah, teman-teman, perlu diingat dan perhatikan di sini subjek I, pasangannya itu M ya, teman-teman. Jadi nggak ada I is, nggak ada ya. Jadi I itu selalu pasangan dengan M. Kemudian perhatikan subjek you, we, they. Nah, untuk di bagian be ini atau to be ini, pasangan you, we, they itu adalah are. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Kemudian he, she, it, pasangannya itu is. Jadi ini dicatat ya, dan diingat ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Oke, paham? Mari kita lanjut. Kemudian have in the present simple. Fungsi have menyatakan kepemilikan atau aktivitas rutin seperti have breakfast atau have lunch. Tadi kita sudah belajar kalau subjek he, she, it biasanya tinggal tambah s, tapi hati-hati, ada satu kata kerja bandel yang melanggar aturan ini, yaitu have. Perhatikan contoh kalimat di sini. They have a new baby. Kemudian perhatikan kalimat kedua ini. Nah, subjeknya she. She has a new baby. Apakah kalimat ini benar? Nah, kalimat ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang benar itu seperti ini. She has a new baby. Tadi sudah saya bilang kalau have ini dia melanggar aturan. Yang seharusnya ditambahin s atau es, dia punya aturannya sendiri. Jadi aturannya have itu seperti ini ya teman. I, you, we, they itu menggunakan have, sedangkan he, she, it menggunakan has. Oke teman-teman, paham ya? Mari kita lihat beberapa contohnya. I have a car. Saya memiliki sebuah mobil. You have a sister. Kamu punya seorang saudara perempuan. They have the same dress. Mereka memakai daun yang sama. Nah, tadi I, you, we, they itu menggunakan have ya, tetap ya kata kerjanya. Tapi, perhatikan apabila subjeknya the cat. The cat itu yang berarti it. The cat has a new collar. Kucing itu punya kalung baru. Nah, di sini gunakan has. Kemudian lihat, he has a cold. Dia sedang pilek. Kemudian kita lanjut, Sarah has a driving lesson today. Sarah memiliki pelajaran mengemudi hari ini. Oke teman-teman, paham ya? Cukup sampai di sini pelajaran kita. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya.